Ya, jadi sebagaimana sudah diterangkan bahwa pada host di jaringan komputer atau end system atau host ya, banyak sering bilang host ya. Misalnya komputer, personal komputer, handphone, gadget, laptop, notebook, netbook, ya, tablet, itu semua masuk di dalam kategori end system. End system itu adalah perangkat di jaringan yang mengimplementasi stack protokol itu secara penuh ya, mulai dari medium access layer, IP layer, transport layer, dan application layer ya. Kalau ditumpukan TCP/IP ya. Jadi end system selalu beta ulangi di dalam dia punya software itu lengkap ya. Ada medium access layer, ada IP layer, ada transport layer, ada application layer. Ini bedanya dengan intermediate system. Kalau sistem yang di tengah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tidak perlu mengimplementasikan ini secara penuh. Misalnya kalau hub, dia mungkin mengimplementasikan di level physical ya. Di sini bagi dua ada physical di bawah. Kalau switch dia implementasikan sampai di atas, begitu ya. Tapi dia mungkin kurang paham IP itu apa, apalagi transport, apalagi WhatsApp ya. Makanya perangkat kayak begini, hub dan switch ini tidak bisa dipakai main WhatsApp ya. Kita tidak pernah lihat orang ada duduk di situ bermain WhatsApp atau bermain internet di situ. Karena dia punya stack ini saya ada ya. Protokolnya saya ada. Oke. Nah, jadi 4 yang melekat itu di end system itu pasti punya IP dan subnet mask, gateway atau router, DNS atau server. Ini semua konfigurasi di layer 3. Layer 3 ini biasa juga disebut dengan layer jaringan ya, atau network layer. Nah, jadi pada network layer, end system biarpun dia punya application dan TCP UDP itu punya 4 ini ya. Nah, yang pertama adalah IP address, langsung melekat dengan subnet mask-nya. Tidak bisa dikonfigur IP address saja tanpa subnet mask, atau subnet mask saja tanpa IP address. Dua ini melekat. Lalu, apabila sudah dikonfigur IP address dan subnet mask, maka komunikasi TCP/IP di dalam satu LAN yang sama, itu sudah bisa terjadi. Ya, artinya di dalam satu ruangan tidak perlu lagi Anda komunikasikan gateway dengan DNS apabila cuma mau misalnya mau men-sharing printer. Misalnya printer di depan ada satu, komputernya ada 10 mau nge-print menggunakan satu printer yang sama, menggunakan TCP/IP itu tidak perlu konfigurasi gateway dengan DNS server. Begitu ya. Jadi kalau ada nanti kerja di kantor, bos bilang, ini printernya cuma satu. Lalu bagaimana caranya biar 10 komputer ini bisa menggunakan printer yang sama? Nah, lalu kasih 2 opsi. Bilang, Pak, bos bisa 2 cara. Yang pertama adalah mengetik di masing-masing komputer dan disimpan di flash, baru dibawa ke satu komputer yang terhubung ke printer. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah di dalam kantor ini kita pasang jaringan. Ya, satu switch dan misalnya 10 kabel, ada Ethernetnya semua. Nah, tidak perlu lagi menggunakan flash. Dari sisi fleksibilitas atau tingkat kerumitannya lebih gampang. Karena semua komputer yang mau ngeprint tinggal dari situ saja. Tidak perlu lagi copy flash, bawa di komputer yang di depan. Ya, itulah kalau kita dalam satu LAN sudah jalan. Nah, satu LAN sudah jalan, semua hostnya harus punya IP address dan punya subnet mask. Kemudian gateway. Gateway ini apabila ada 2 LAN, ya, ada 2 LAN. Misalnya bangunannya tingkat 2, di bawahnya ada di atas bagian pemasaran, di bawah atau marketing, di bawah bagian engineering. Semua punya komputer. Di lantai 2 ada 10, di lantai 1 ada 10, 20 komputer. Tapi
jaraknya cukup jauh, terpisah LAN yang harus dihubungkan dengan misalnya fiber optik, misalnya dari 2 ke bawah. Nah, ini harus dibuat satu gateway yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Apabila kabel LAN-nya cukup, tidak perlu pakai gateway, ya. Karena bisa saja dari hub yang di lantai 1 ke hub yang di lantai 2 cukup menggunakan kabel lagi. Artinya dia masih tetap dalam satu LAN. Nah, jadi tugasnya LAN, tugasnya gateway atau router itu menghubungkan subnet yang berbeda, ya, itu. Nah, termasuk di dalamnya tugasnya gateway atau router ini adalah menghubungkan dari jaringan lokal, misalnya HP, ke jaringan internet. Karena internet itu satu network yang berbeda, ya. Artinya, kalau LAN-nya sudah jadi, maka kita sudah bisa ping ke 8844. Itu komputernya Google yang tidak pernah mati, ya. dns.google.com itu 8.8.4.4 itu suatu IP di internet. Selama Anda bisa ping ke situ, berarti Anda sudah terhubung ke internet. Ya, selama Anda tidak bisa dapat ping reply dari situ, berarti Anda punya data habis atau IndiHome-nya belum bayar. Ya, kayak gitu. Jadi kalau mau tahu apakah beta punya data masih ada ataukah beta punya IndiHome sudah terbayar, Anda ping ke 8844. Ya, apakah kabelnya putus? Anda ping ke IP Google yaitu 8.8.4.4. Nah, ini kalau sudah ada gateway-nya, ya. Lalu yang terakhir adalah DNS server. Nah, DNS server ini untuk translate nama, jadi kita bisa menggunakan nama dibanding dengan menggunakan IP. Nah, untuk bisa ping ke dnsgoogle.com, maka setiap komputer itu sudah harus punya DNS server terpasang, ya, kayak gini. Oke, jadi 4 ini disebut dengan konfigurasi and system. Nah, 4 ini bisa dikonfigurasi secara manual atau static, ya, di mana Anda sendiri yang mengisikan di masing-masing komputer, atau mengetik sendiri di Anda punya handphone, dan bisa dikonfigurasi dengan secara otomatis. Yang mana inilah yang terjadi selama ini. Ya, kenapa Anda diajari untuk konfigurasi manual? Karena Anda ini dirancang untuk jadi administrator, bukan jadi user. Ya, jadi kalau Anda anak SD juga tinggal kasih menyala handphone, Tindis Data menyala semua. Dapat IP, dapat gateway, dapat DNS server. Itu user. Tapi berapa nanti IP yang duduk di handphone-handphone, yang duduk di komputer-komputer, itu kita yang setting harus paham 4 konsep ini. Jadi, berapakah kalau misalnya nanti beta pasang hotspot di gedung ini, IP yang saya mau kasih ke klien-klien saya itu berapa? Nah, itu yang disebut dengan administrator jaringan. Nah, user tahunya ketika dia kasih menyala handphone, itu ketika dia kasih menyala laptop, tiba-tiba sudah dapat IP, semua ini dikasih menyala, itu sudah dapat IP, sudah dapat gateway, sudah dapat subnet, sudah dapat DNS. Kenapa itu bisa terjadi? Karena suatu aturan yang disebut dengan DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol, ya. Jadi kenapa Anda kasih menyala laptop lalu nyambung di nebeng di teman, tiba-tiba laptop Anda sudah punya IP karena ada DHCP yang berjalan di situ. Jadi DHCP ini dijalankan oleh yang disebut dengan DHCP server, ya. Nah, DHCP server itu tugasnya dia semua komputer yang terhubung ke dia cuma satu saja biasa di jaringan. Ya, di sini ada handphone. Ini semua DHCP client, ya. Ini DHCP client. Ada handphone, ada laptop, ya, ada gadget dan segala macam, ya, kayak gini. Nah, biasanya DHCP server kalau di IndiHome, misalnya dia itu hotspot itu sendiri, ya. Hotspot itu langsung jadi DHCP
server. Ya, jadi ini yang dikatakan dengan dynamic host configuration protocol. Di mana dynamicnya? Dynamicnya adalah yang disebut kata-kata dynamicnya itu misalnya kalau yang satu sudah dapat IP 1, paling ujungnya yang connect berikutnya dia tidak akan kasih IP 1 lagi karena dia tahu kalau IP-nya sama berarti konflik, dia akan kasih IP berikutnya. Misalnya dia kalau yang sudah hidup sekarang adalah 7, maka yang connect berikutnya dia akan kasih 8, 9, dan seterusnya. Apabila dia sudah bisa mendeteksi apabila 7 mati, lalu IP-nya ini habis, misalnya IP DHCP-nya cuma sampai di set cuma sampai 10, tiba-tiba yang 3, yang 1 sampai 5 mati, yang berikutnya tidak dikasih dengan 11 karena kita sebagai admin sudah batasin dia bahwa hai server, apabila ada yang terhubung, kasihkan IP dalam rentang 1 sampai 10 saja. Itu ya. Itu jadi DHCP ini betul-betul fleksibel, bisa dikonfigurasi oleh admin sesuka dia ya. Jadi nanti di sini cuma diajarkan teorinya saja, prakteknya nanti Anda bisa praktek dengan paket tracer atau praktek dengan router betulan atau dengan Windows ya, segala macam bisa ya. Jadi pada intinya apa yang kita set dari sini itu set bebas, Anda konfigur saja apakah subnetnya mau 1, apakah mau subnetnya mau 2, ya, apakah mau kelas A, apakah mau kelas B, apakah mau kelas C. Nah, user pengguna kita itu tidak tahu, ya, dia tidak mau tahu. Setiap dia connect, pokoknya dia terhubung. Nah, yang tugasnya untuk men-setting apakah subnet 2, apakah subnet 1, apakah kelas A, apakah kelas B, atau kelas C, kita sebagai network administrator, ya. Makanya kita paham, jadi bagaimana caranya untuk klien komputer-komputer di kantor kita semua mendapat IP yang gratis, yang bebas, itu dengan mengkonfigur DHCP, ya. Dari DHCP-nya disebut DHCP server, ya. Kayak begitu. Nah, DHCP server itu bekerja, misalnya saja yang paling dasar itu berdasarkan MAC address, ya. Nah, jadi dia tahu bahwa ini dua komputer yang berbeda karena dia bekerja di layar sini, ya. Jadi DHCP server itu tahu bahwa kalau komputernya MAC-nya misalnya 00000001 dikasih IP 1. Kalau ininya 02 dikasih 2, begitu. Jadi DHCP punya tugas itu cuma memetakan dari alamat MAC ke IP konfigurasi sana, ya. Jadi ada subnet, ada gateway, ada DNS, itu nanti semua dikasih berdasarkan MAC address-nya, ya. Nah, makanya prosesnya adalah pada saat yang pertama klien akan minta IP, subnet, dan segala macam, MAC saya berapa, ya. Jadi dia kirim ke sana bahwa saya 0000000001 misalnya, ya. Begitu. Nah, jadi klien itu akan kirim ke sana, hey DHCP server, alamat MAC saya 000001, berapa IP saya? Maka DHCP akan balas, hai 000001, IP Anda misalnya 192.168.1.1. Ya, jadi DHCP itu bekerja dengan membaca MAC address. Dan MAC address ini sebagaimana kita tahu itu cuma ada satu di dunia. Ya, secara teori, ya. Walaupun nanti sekarang berkembang yang disebut dengan dynamic MAC address, di mana dynamic MAC address ini masih tetap unik, tapi bukan satu lagi di dunia, tapi satu di dalam LAN itu, ya. Jadi MAC yang dynamic sekarang itu mungkin tidak lagi unik di dunia, tapi dia sudah unik di dalam satu LAN itu, ya. Jadi kalau dia baca ada yang punya MAC 001, maka dia generate dia punya MAC-nya itu bukan 01 lagi. Dia akan yang di bawah sini misalnya dia akan generate dia punya MAC itu 02. Biar beda antara 02 dan 01. Nah, server nanti tidak bingung lagi. Oh, bahwa kalau yang minta sekarang 02 kasih dia IP 192.168
1.1.2 gitu ya. Nah, sekarang beda yang di atas ini, yang di atas ini. Nah, dengan demikian kemampuan server untuk memberikan IP, mendiskriminasi ini MAC-nya siapa, ini MAC IP-nya siapa, itu yang membuat jaringan ini jadi berfungsi dengan baik. Nah, kalau dia servernya gagal, maka bisa terjadi banyak error. Misalnya memberikan IP address yang sama, ya, memberikan subnet yang salah, itu semua dari softwarenya sendiri ya.